Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ali Boy di acara ngobrol santai bersama TV Gandus. Hari ini saya berkunjung ke hutan Kita Institut. Dan Kita Institut ini programnya banyak bersentuhan dengan perhutanan sosial. Nah, di belakang saya ini ada gerai hutan. Nah, gerai hutan ini salah satu tempat usaha bagi di hilir ya, usaha di hilir untuk memasarkan hasil-hasil produk yang ada di hulu. Nah, Kita Institut dan Aidil Baba. Nah, ini yang pendekar yang ada di hulu. Pendekar yang ada di hulu. Berat pendekar. Untuk mempersingkat waktu, sengaja saya hari ini menanyakan kepada Pak Dedi dan Bapak soal hulu dan hilir perhutanan sosial yang dibuat. Program ini dibuat memang bagus oleh Pak Presiden kita. Tinggal kita lihat di lapangan bagaimana program ini itu terlaksana dengan baik dan maksimal. Mungkin dari Pak Dedi soal perhutanan sosial ini, pertama di hulu ini soal kebijakan dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan perhutanan sosial. Oke, terima kasih Pak Ali Goy dari Gandus TV. Terima kasih kesempatannya. Sebenarnya isu perhutanan sosial ini semakin marak 5 tahun terakhir. Yang sebenarnya masa jabatan kedua Pak Jokowi itu dia punya target program ciptanya itu 12,7 juta hektar. Itu target nasional. Untuk bagaimana perhutanan sosial itu dibangun, tujuannya untuk pengolahan kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Intinya seperti itu. Sampai sekarang ini sudah belum sampai 50%. Itu mereka sampai sudah 4,7 juta hektar sudah target. Indonesia. Seluruh Indonesia. Di Sumatera Selatan sekarang ini unit izin perhutanan sosialnya sudah ada 170 unit dengan luasan sekitar 150.000 hektar. Targetan di Sumsel sendiri berapa hektar? Kalau targetan di Sumsel menurut PIAP ada peta indikatif perhutanan sosial itu sekitar 250.000 hektar per tahun atau per 5 tahun? Itu PIAP itu kan di review setiap 6 bulan. Jadi PIAP terakhir kita punya target 250.000 hektar. Seharusnya itu sampai 2024. Harusnya ya. Ya, sampai 2024 alokasi untuk perhutanan sosial menurut PIAP itu 250.000 hektar. Sebaran perhutanan sosial di yang didampingi Haki aja itu ada berapa? Kalau kita ini kan ada dua hal sebenarnya kalau Haki itu. Pertama itu mendorong perizinan, kedua itu bagaimana membangun pasca izin. Nanti kalau pasca izin kan bagaimana produk-produk masyarakat perhutanan sosial itu dibangun untuk menguatkan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lah. Iya. Nah, dalam konteks perizinan, dalam konteks untuk perluasan, Haki bersama komponen lain lah, bukan Haki secara mandiri, tapi ada program Haki dan teman-teman di provinsi itu ada namanya Pokja PPS namanya, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial. Nah, Pokja ini berperan untuk bagaimana percepatan perizinan itu lebih mencapai target yang ditargetkan oleh nasional dan di provinsi. Jadi perizinan sekarang ini hampir seluruhnya kita ikutkan, terutama untuk 5 kabupaten utama ya, di Musirawas, Pagar Alam, Lahat, Muara Enim, Oku Selatan,
OKU 3 OKU-nya sebenarnya masuk, cuman yang prioritas untuk sementara ini kita ada 5 kabupaten ya, prioritas utama. Dari 5 kabupaten ini, tadi kan ada 170 izin yang keluar. ya. Dan di Haki sendiri itu ada berapa izin yang Kita berkontribusi lah, istilahnya berkontribusi terhadap perizinan itu masuk. Hampir 50% kita berkontribusi. Kita Haki ini kan mendorong perizinan itu bersama dengan komponen lain itu sejak awal sebenarnya. Sejak awal. Kalau dihitung sebenarnya 2010 itu sudah kita mulai izin pertama penghutang sosial 2010 hutan desa Muara Perang kita inisiasi 2010 mulai. Sekarang berarti sudah 11 tahun ya kita melakukan proses. 50% dari 170 izin itu kita berkontribusi, itu lebih dari itu. Nah, dari desa-desa yang sudah mendapatkan izin perhutanan sosial, entah itu skemanya hutan desa ya, HKM, ya. hutan masyarakatan dan hutan rakyat ya, terus ada kemitraan ya, hutan adat. Nah, pasca izin dikeluarkan izin, masyarakat di tingkatan masyarakat yang menerima itu gimana? Ini itulah yang tantangan ya, tantangan kita saat ini. Izin yang sudah didapat itu 170, kalau di persentase itu belum sampai 10%-nya itu istilahnya itu pasca itu belum maksimal dalam pengelolaan pasca izinnya. Misalnya salah satunya itu produk dari hutan sosial itu belum muncul. Dan itu kalau sekarang ini ada istilahnya KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Kelompok-kelompok usaha ini belum ada yang muncul secara maksimal dalam pengolahan produk-produk mereka. Perizinan itu kita tuh hanya batas pada saat penyusunan rencana kelola. Nah, seharusnya memang setelah penyusunan rencana kelola itu harusnya ada penguatan kapasitas bagi kelompok-kelompok yang akan melakukan kegiatan-kegiatan di hutan sosial. Di penguatan kapasitas. Iya. Penguatan kapasitas ini kan program pemerintah. Ya. Nah, sejauh mana pemerintah sudah melakukan itu? Kalau pemerintah itu kan sekarang ini kan menurut Undang-Undang 32 itu kan kewenangan kabupaten kehutanan itu kan ditarik ke provinsi. Jadi pusat untuk masalah kehutanan itu di provinsi. Sebagian masih di pusat. Nah, kalau untuk hutan sosial di provinsi dibuat istilahnya POJA ini kelompok kerja multi stakeholder. Tapi di tingkat tapak itu mereka menggunakan KPH, kelompok Satuan Pengelolaan Perhutanan. KPH itu yang berperan di tingkat tapak. Nah, KPH ini itu OPD sebenarnya itu terkait dengan OPD daerah sebenarnya. Anggaran-anggaran mereka ini anggaran daerah harus masuk Kembali ke kabupaten. enggak provinsi. Jadi untuk tingkat tapak itu KPH, tapi struktur priorisasinya di provinsi. Jadi provinsi yang mengkoordinir untuk bagaimana pengelolaan pendana di kawasan. Jadi selama ini untuk penguatan di masyarakat itu yang kelemahannya, sumber daya manusia, pendanaan itu minim KPH termasuk pendamping. Rasionya sekarang ini itu 1:6 kalau salah. Satu orang pendamping itu untuk 6 izin kiraan begitu ya. Tapi misalnya sebagian idealnya ya satu lokasi unit izin minimal satu orang yang mendampingi dari PPS. makin banyak lebih bagus ya. Ya tergantung kebutuhan juga kan, karena setiap wilayah itu kan kebutuhan pendampingan penguatan itu kan tergantung Sesuai kebutuhan ya, tingkat kebutuhan. Nah, minimal sekarang ini akan kurang itu pendampingan. Nah, upaya ini kan ada di 5 kabupaten tadi. Nah, upaya-upaya dari pemerintah provinsi kerjasama dengan, karena yang punya izin ini kan di lokasi kabupaten-kabupaten ini. Nah, sinergi antara kabupaten dan provinsi itu gimana untuk perhutanan sosial? Belum lama ini kan Mendagri itu kemarin mengeluarkan instruksi untuk anggaran. Jadi mereka sudah punya istilahnya instruksi Mendagri untuk
supaya gubernur dan bupati mengalokasikan anggaran untuk alokasi anggaran untuk PBD ya, untuk alokasi kebutuhan sosial. Itu ada instruksi dari Menteri Dagri lah. Seharusnya memang ada sekarang ini kan sejak undang-undang Cipta Kerja Mas dibuat itu kan urutan sosial jadi tingkatnya ke undang-undang sekarang. Masuk di undang-undang Cipta Kerja pasal 29A itu merevisi dari undang-undang 41 kehutanan itu direvisi, jadi tingkatan untuk urutan sosial itu sudah masuk di undang-undang. Permen 9 tahun 2021 turunan dari undang-undang Cipta Kerja itu tingkat nasional. Untuk pokja nasionalnya bukan lagi di bawah KLHK, tapi pokja nasional di Kementerian Investasi dan Luhut itu penanaman modal. Jadi SK untuk pokja nasional untuk penanganan kebutuhan sosial ini di Menteri Koordinator Investasi dan Penanaman Modal Pak Luhut tertangan. Jadi tingkatannya sebenarnya lebih sinkron ke berbagai pihak. Seharusnya lintas instansi, lintas kementerian harus mendukung kebutuhan sosial sampai ke bawah. Makanya anggaran desa juga bisa alokasi untuk kebutuhan sosial. Itu yang bisa didorong oleh Mendagri bersama dengan KLHK untuk alokasi anggaran itu bukan hanya fokus dengan anggaran kehutanan, seharusnya dinas lain harus juga menganggarkan untuk kebutuhan sosial. Ya, terutama di hasil-hasil kehutanan sosial. Ya, terutama untuk membangun kapasitas dan pengembangan multi bisnisnya atau pengembangan usahanya. Itu harus multi pihak. Nanti pengembangan usaha ke Mendekar. Oke, Bung Deddy, kita stop dulu di hulunya, kita kembali ke hilir. Ini kembali ke Mendekar. Nah, dari 5 kabupaten kota tadi kan. Ya bro, ini produk ini kopi dari PS Kota Sosial ini. Oh, mantap. Nah, sembari minum, itu tadi Pak Bas, Aidil. Di 5 kabupaten kota kan intensif Hakim mendampingi itu soal di penguatan masyarakatnya. Nah, produk-produk yang dihasilkan oleh petani yang berada di perhutanan sosial, yang mendapatkan izin perhutanan sosial, ada enggak kendala untuk pertama proses pemasaran lah pasca panen? Yang pasti di awal kita banyak sekali menemukan masalah. Tapi sebelumnya kita sempat analisis Bukan masalah jadi masalah ya, bukan ya? Nah, jadi masalah itu kita lihat apa masalah yang kita perbaiki. Khususnya di karena ketika hulu belum rapi, maka hilir akan ikut imbas. Jadi di awal kita mulai coba. Yang tersulit itu merubah pola di tingkatan petani. Karena kalau bicara produk PS ini ya bicara produk PS kalau sudah kelompok. Nah, jadi yang kita harus kuatkan di awal itu kelembagaan. Terus mereka terfokusnya kepada sebenarnya banyak potensi kalau di lokasi perhutanan sosial. Pokoknya Potensi. Kebetulan saat ini potensi yang kita kembangkan itu kopi. Kopi dan pasti masih dari primadona kopi ya. primadona. Kopi kita mulai dengan merubah pola lama menjadi pola yang baik, dari pola asalan menjadi pola premium. Yang tadinya mereka berkebun turun temurun harga paling tinggi 18.000 sampai sekarang. Asalan itu kopi yang langsung tarik ya? Langsung tarik, terus dijemur sembarang ya? di jalan. Kemudian kalau hujan mereka putih lagi,
kita masuknya di pola proses pasca panen menuju arah premium, karena permintaan kopi premium cukup banyak dan kebetulan kopi unggulan di Sumsel ternyata banyak yang berasal dari wilayah izin Perhutanan sosial di 5 kabupaten kota nih? Iya. 5 kabupaten kota ya? ternyata itu, tapi di hilir orang nggak tahu hanya coba oh ini kopi gitu ya. Tapi kita kan coba memperkenalkan bahwa ini kopi yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Perhutanan sosial tadi? Iya, kelompok masyarakat dikelola secara baik dan kelembagaan yang kuat gitu kan. Kemudian mereka tidak hanya berbicara ekonomi, tapi juga mereka berbicara tentang pelestarian hutan. Jadi itu kekuatan dari produk ini yang kita tarik ke hilir. Jadi ketika kita membangun brand mereka bawa ini produk perhutanan sosial dari hutan desa, kita sebut hutan desa Cahaya Alam. Ya, sebut nama nggak apa-apa ya. Cahaya Alam. Cahaya Alam, orang Cahaya Alam di mana? Kita bikin informasi di produk bahwa ini produk perhutanan sosial yang dulu teman-teman di hilir itu belum begitu paham tentang konsep perhutanan sosial. Tapi dari produk ini kita mulai coba ikut mengedukasi juga kepada penikmat. Ternyata produk yang perhutanan sosial ini merupakan produk fasilitas. Dulunya mungkin masyarakat itu tidak ilegal mengelola kawasan itu karena dia berada di kawasan itu, dan sekarang mereka menjadi legal. Tidak hanya legal, tidak hanya mereka mengelola, tapi juga mereka menjaga hutan. Itu sebenarnya poin terpentingnya. Ya, poin penting itu jaga hutan itu. Menjaga hutan itu kekuatannya. Kalau bicara produk, banyak produk yang kompetitor lain, khususnya kopi. Tapi kan kita berpikir bagaimana produk ini bisa dikenal, kemudian orang mendengar asal usul produk ini menarik, dan mereka juga menganggap kalau ini kopi ini mereka juga merasa Itu membantu. ikut membantu melestarikan hutan, dan kita juga meningkatkan ekonomi hutan. Nah, sejauh ini produk-produk dari kelompok usaha perhutanan sosial itu, ya di hilirnya ini kan harganya itu kan lumayan tinggi. Nah, di tingkatan masyarakat di hilir itu tingkat penerima harga dan penikmat kopi itu gimana? Sekarang produk perhutanan sosial hampir sama harganya dengan produk kualitas yang premium yang lain. Jadi sejajar. Karena memang ya produk ini mempunyai keunggulan yang sangat luar biasa. Pasti tadi jaga hutan. Jaga hutan yang dulu harga kopi mereka itu di harga kalau sudah bubuk ya itu dulu 50.000 yang asal. Kalau sekarang sudah 160.000, 200.000, malah kalau kopi ini sudah dibawa ke teman-teman yang ada di ibu kota, di Jawa, di mana itu bisa di angka 300.000 Harganya ya? iya. Tapi memang di tingkatan petani kita yang tadinya 18.000 di posisi mereka hanya panen, itu panen, mereka nggak proses. Harga mereka itu sudah di angka 42.000. Iya. Jadi mereka nggak ngabisin waktu banyak, nggak perlu ngeluarin duit untuk beli bensin untuk menggiling, tidak perlu ngeluarin tenaga untuk ngejemur. Hanya di posisi panen itu sudah 42.000. Oke. Kalau yang 18.000 mereka beli, mereka masukin karung, mereka bawa pakai motor, bensin lagi kan, terus masuk ke mesin, bensin lagi, terus jemur, butuh waktu sebulan 2 bulan, ya kan?
kemudian mereka giling lagi bensin lagi, jadi kosnya cukup banyak dan waktunya cukup banyak. Nah kalau sekarang kita hanya pangkas, sebatas begitu. hanya sebatas petik, waktunya kemana sisa? Silakan mereka mau buat sayur, mau ojek atau apa. Di kelompok usaha perhutanan sosial ini tadi Pak Deddy bilang kan ada uang dari BUMDes itu kan bisa dipakai. Nah di 5 kabupaten ini sudah ada belum kerjasama dengan BUMDes? Kalau sejauh ini karena kita kan fokusnya di satu desa, proyek pilot Cahaya Alam itu sebenarnya model, sehingga model ini kita bisa ditiru oleh izin apa? Oh, yang izin yang lain? Iya, menerima izin yang lain. Jadi kita fokusnya di situ sebenarnya. Fokusnya di situ, kita riset segala macam. Nah, untuk memang dari dulu kita coba untuk mengarahkan bahwa BUMDes dan BUMDes itu bisa masuk. Tapi kan di lapangan lain lagi, Kades belum percaya diri dengan Pak, apakah boleh kebijakan ini? Ya kan? Iya belum pede kan, masih takut kan. Jadi tingkat sosialisasi di tingkatan bawah sebenarnya yang tadi kebijakan Menteri tentang APBDes atau anggaran belanja untuk desa itu sebagian besar kan belum. Desa kan masih fokus infrastruktur, buat jalan, yang sifatnya penguatan kapasitas itu kan susah mereka, masih belum confidence sebenarnya, belum percaya diri. Yang namanya pelatihan untuk manajemen pengolahan hutan desa misalnya itu belum ada masuk di anggaran desa kadang-kadang. Walaupun 1%. Ya, selama ini kita lihat seperti itu ya. Tapi memang proses itu akan tahap per tahap. Yang kita lakukan, Aki dan Pokja BPS, kita kemarin sudah roadshow lah ya. Misalnya ke Oki, kita bersama Pokja, bertemu dengan misalnya Wakil Bupati, dengan Bapeda, mensosialisasikan tentang apa perhutanan sosial dan juga bagaimana anggaran-anggaran yang ada di APBD di tingkat kabupaten itu bisa mereka untuk mengajukan kegiatan berhubungan dengan perhutanan sosial. Itu salah satu yang kita lakukan ya, karena itu kebijakan lokal ini kan kadang-kadang kan skala prioritasnya kan tergantung visi misi pimpin. Kalau memang pemimpinnya misalnya berorientasi terhadap proses bahwa perhutanan sosial potensi untuk bagaimana mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan rakyat di bawahnya, mungkin dia akan banyak mengalokasikan pendanaan bagi masyarakat. Makanya kita kasih juga masukan ke pemerintah daerah, bupati, wali kota, bagaimana mereka menyadari bahwa dulu ada riset penelitian dari BIDAS masalah hampir 70% kalau lokasi desa sekitar hutan itu adalah berkontribusi terhadap masyarakat miskin gitu. Jadi masyarakat miskin itu rata-rata 70%-nya berada di kawasan sekitar hutan. Makanya kesejahteraan itu bisa ditingkatkan di wilayah-wilayah sekitar hutan yang punya, apalagi dengan adanya izin hutan sosial, mereka itu berkontribusi juga untuk menghilangkan kemiskinan di wilayah-wilayah sekitar hutan. Makanya itu yang harus ditransfer pengetahuan hal-hal baru mungkin terhadap pemimpin daerah. Ya, mungkin ini juga karena ini memang harus ada transfer pengetahuan memang untuk bawah. Karena ini kan programnya Jokowi, presiden loh. Ya, program Jokowi harusnya mulai gubernur, bupati sampai tingkatan terendah RT itu mendukung program yang dibuat oleh presiden. Harusnya. Nah, jadi edukasi di situ mungkin yang harus ditingkatkan. Nah, ya mereka belum sepenuhnya memahami yang kayak tadi bahwa masyarakat miskin itu bukan hanya di kota atau di daerah-daerah pemukiman padat, tapi di sekitar hutan pun banyak. Nah, yang belum tersentuh oleh hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan, bagaimana peningkatan ekonomi rakyat, keluarganya, bagaimana fungsi keluarga itu ditingkatkan. Kalau dulu misalnya di kawasan hutan tidak bisa masuk ke program pemerintah. Nggak bisa tuh karena kawasan hutan lindung, kawasan hutan itu ada hutan sendiri ngelolanya. Kalau sekarang terbuka, hutan lestari, rakyat sejahtera itu platformnya ya. Cuman harus seimbang bahwa ada proses-proses
transfer pengetahuan di tingkat daerah. Ya, sudah lumayan waktu kita ngobrol ini. Ini tuh Pak Dedi dan pendekar dari Hulu ini, pesan-pesan moral, pesan-pesan untuk memajukan perhutanan sosial, terutama dengan terbitnya izin, sudah ada terbit izin 170 ini. Dari Pak Dedi, pesan-pesannya gimana? Ya kalau saya kan tetap semangat Pak ya. Proses ini kan proses berjalan Pak. Ya. Kalau kita dulu punya platform 1 juta hektar untuk rakyat, uang kelola rakyat. Nah, karena kita petakan bukan hanya potensi punyanya 250.000, tapi sebenarnya potensinya sangat besar. Tapi langkah demi langkah kita harus lewati. Makanya strategi kami adalah bagaimana membuat spot-spot kecil sebagai contoh bagi yang lain. Makanya target 2 tahun ke depan kita akan membuat misalnya di 4 kabupaten 4 contoh menjadi bagian untuk kontribusi terhadap yang izin yang lain. Mudah-mudahan langkah ini tidak berjalan, kita lakukan. Hasil proses itu ya nanti kita lihat hasilnya. Kalau proses baik hasilnya akan baik. Insya Allah kalau itu. Ini pendekar gimana pendekar? Untuk hilirnya nih. Hilirnya ya, mudah-mudahan ya ke depan produk-produk perhutanan sosial makin bisa dikenal, bisa go internasional gitu, sehingga dampaknya bagi masyarakat yang sesuai dengan mutu, masyarakat sejahtera, hutan lestari. Nah, itu ya. Ya, ya, terima kasih Bung Dedi dan pendekar dari Hulu, Bapak atau Aidil, sudah ngobrol bersama kami di TV Gandus. Saya tidak menyimpulkan banyak-banyak, mungkin pemirsa itu bisa menyimpulkan sendiri obrolan santai sore ini tentang perhutanan sosial baik di Hulu dan di hilir. Ya, sekali lagi terima kasih sudah bersama kami di Ngosan. Saya Ali Gawi.